Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan anggota kelompok. Yang pertama, ada Muhammad Rafi Faisal dengan NPM 21013010176. Yang kedua, ada Rohadatul Sabila dengan NPM 21013010244. Yang ketiga, ada saya sendiri, Aulia Rahma Azhara dengan NPM 21013010245. Dan yang terakhir, ada Aurakel Grisela dengan NPM 23013010111. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teori dan konsep dari PPN, PPNBM, dan bea materai. Yang pertama ada PPN atau pajak penghasilan, atau bisa kita sebut sebagai sales tax. Nah, PPN sendiri ini merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada konsumen atas barang atau jasa yang telah dibeli. Jadi, pajak ini dapat kita jumpai saat melakukan transaksi jual beli. Nah, pemungutan PPN ini diatur oleh pemerintah pusat, yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan legal karakter atau ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bersifat general atau umum. Artinya, PPN dikenakan terhadap semua barang dan juga jasa. Yang kedua, bersifat indirect atau tidak langsung, artinya tidak selalu konsumen yang dibebankan pajak sepenuhnya, namun juga bisa dibebankan kepada penjual dengan cara mengurangi keuntungan atau melakukan efisiensi. Lalu yang ketiga ada bersifat on consumption atau konsumsi, artinya tanpa membedakan apakah konsumsi tersebut digunakan secara langsung habis atau bertahap. Yang keempat ada pajak objektif, artinya pengenaannya didasarkan pada objek pajak seperti kendaraan, benda, perbuatan, atau suatu peristiwa. Dan yang kelima yang terakhir pajak yang dipungut karena adanya lalu lintas barang. Yang kedua ada teori dan konsep dari PPNBM atau pajak penjualan barang mewah. Nah, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM sendiri ini adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya yang hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Nah, yang dimaksud menghasilkan barang mewah ini antara lain, yang pertama yaitu ada menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedua, yaitu mengolah barang dengan cara memanaskan baik dicampur bahan lain ataupun tidak. Lalu yang ketiga ada mempersatukan dua atau lebih unsur untuk menghasilkan satu atau lebih barang lain. Yang keempat yaitu menempatkan suatu barang ke dalam suatu benda untuk melindunginya dari kerusakan atau meningkatkan pemasarannya. Lalu yang kelima yaitu memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang ditutup menurut cara tertentu. Dan yang keenam yaitu kegiatan lain yang dikerjakan dengan bantuan orang atau badan usaha lainnya. Yang terakhir ada konsep dan teori dari bea materai. Nah, bea materai sendiri ini adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Nah, adapun tujuan dari bea materai yaitu yang pertama ada membantu mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang kedua, ada memberikan kepastian pemungutan bea materai. Lalu yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menerapkan pengenaan bea materai secara lebih adil. Dan yang kelima, menyelaraskan ketentuan bea materai dengan ketentuan peraturan lainnya berdasarkan perundang-undangan. Yaitu ada subjek dan objek.
dari PPN, PPNBM, dan bea materai. Jadi yang pertama yaitu ada subjek PPN, yakni orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha atau transaksi yang dikenai oleh pajak. Yakni yang pertama ada pengusaha kena pajak, orang atau badan yang menjual barang atau jasa yang dikenai oleh pajak, kemudian pembelian atau penerima barang atau jasa yang dikenai oleh PPN. Nah, untuk objek PPN ini sendiri itu ada impor BKP, kemudian yang kedua itu penyerahan barang kena pajak BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha, kemudian penyerahan jasa kena pajak JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha, kemudian pemanfaatan JKP dan BKP tidak berwujud dari luar negeri di dalam daerah pabean. Kemudian di sini ada subjek pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yakni pengusaha atau badan yang memproduksi atau mengimpor barang mewah dan melakukan transaksi penjualan atas barang mewah tersebut di dalam negeri. Yang pertama yaitu ada pengusaha atau badan yang memproduksi atau mengimpor barang mewah. Yang kedua yaitu pembeli atau pengguna barang mewah yang menjadi konsumen akhir, karena PPNBM itu biasa diterapkan di tingkat produsen atau importir. Kemudian untuk objek PPNBM sendiri, yang pertama yaitu ada kendaraan bermotor dengan spesifikasi tertentu, kemudian ada rumah atau properti dengan luas dan fasilitas tertentu yang dianggap mewah, kemudian ada produk elektronik tertentu dengan harga yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada subjek bea materai. Jadi subjek bea materai ini adalah orang atau badan yang melakukan transaksi atau membuat dokumen tertentu yang memerlukan materai. Di sini pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dokumen yang dikenakan bea materai itu seperti perjanjian kontrak, akta notaris, atau transaksi yang melibatkan jumlah uang tertentu. Nah, untuk objek bea materai ini sendiri itu ada dokumen perjanjian atau kontrak, surat berharga dengan nominal tertentu, kemudian surat-surat lain yang dijadikan bukti penerimaan pembayaran sejumlah uang yang memiliki nilai tertentu, misalnya kwitansi atau bukti transfer. Di sini ada bukan subjek atau objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN, PPNBM, dan bea materai. Nah, untuk PPN ini sendiri, barang yang tidak dikenakan oleh PPN itu ada barang hasil tambang atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Kemudian yang kedua yaitu makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Kemudian ada uang, emas batangan, dan juga surat berharga. Nah, sedangkan jasa yang tidak dikenakan PPN ini tuh ada jasa di bidang pelayanan kesehatan seperti jasa dokter, bidan, dan paramedis. Kemudian yang kedua yaitu jasa di bidang pelayanan sosial, yakni jasa pemadam kebakaran, pemakaman, panti asuhan. Kemudian ada jasa di bidang pendidikan, yakni jasa yang disediakan oleh sekolah, lembaga kursus, dan sejenisnya. Kemudian untuk pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM ini, yang pertama itu ada barang mewah yang digunakan untuk tujuan tertentu yang dianggap tidak untuk konsumsi pribadi. Kemudian ada barang yang diekspor, barang yang dipergunakan untuk kepentingan sosial, ibadah, pendidikan, dan kegiatan amal. Kemudian barang yang digunakan oleh negara, instansi pemerintah, dan perwakilan negara asing. Kemudian untuk yang bea materai, yang pertama yaitu dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas orang atau barang, misalnya paspor, visa, dan tiket perjalanan. Kemudian yang kedua yaitu ada dokumen yang digunakan untuk keperluan pendidikan, yakni seperti ijazah dan sertifikat pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu ada dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan seperti akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, dan juga KTP. Selanjutnya adalah tarif dan saat terutang PPN. Tarif PPN. Tarif yang berlaku adalah tarif umum PPN sebesar 11%. Akan tetapi tarif yang digunakan untuk kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 10%. Dan untuk penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, pasal 16D, tarifnya sebesar 16%. Saat terutang PPN. Penyerahan BKP. PPN terutang saat barang diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga. Impor BKP. PPN terutang pada saat barang dimasukkan ke dalam daerah pabean. Penyerahan JKP. PPN terutang saat jasa mulai tersedia untuk digunakan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pemanfaatan BKP tidak berwujud. Untuk barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, pajak terutang pada saat pemanfaatan dimulai. Ekspor BKP dan JKP. PPN terutang pada saat barang atau jasa diekspor dari daerah pabean. Pembayaran sebelum penyerahan. Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP, maka saat terutangnya pajak adalah saat pembayaran diterima. Selanjutnya, tarif dan saat terutang PPNBM. Tarif PPN.
Tarif PPN BM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Perbedaan tarif PPN BM didasarkan pada pengelompokan barang yang tergolong mewah yang dikenai PPN BM. Pengelompokan barang-barang yang dikenai PPN BM terutama didasarkan pada tingkat kemampuan golongan masyarakat yang menggunakan barang tersebut, di samping didasarkan pada nilai guna barang bagi masyarakat pada umumnya. Saat terutang PPN BM, pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya, tarif dan saat terutang bea materai. Tarif bea materai. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 berupa single tarif yaitu Rp10.000 dan batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang di atas Rp5 juta. Saat terutangnya bea materai, dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta grose salinan, dan akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Dokumen selesai dibuat untuk berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapannya, dokumen lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang. Dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri atau ditetapkan saat lain terutangnya bea materai oleh Menteri. Faktur pajak untuk barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti pungutan pajak dan menjadi dasar bagi PKP untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Baik, selanjutnya ada prosedur menghitung PPN, PPN BM, dan bea materai. Yang pertama ada prosedur menghitung PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN ini dikenakan atas transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak. Tarifnya adalah 11%. Meskipun ada beberapa pengecualian atau tarif khusus untuk barang atau jasa tertentu. Nah, transaksinya itu harga jual barang atau jasa dan dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Jadi harga total atau harga jual setelah dikenakan PPN adalah hasil penjumlahan DPP dan PPN. Nah, contoh perhitungannya itu misal harga barangnya 10 juta, tarif PPN-nya 11%. Jadi PPN yang dikenakan adalah 10 juta dikali 11% yaitu 1.100.000. Selanjutnya ada prosedur menghitung PPN BM atau pajak penjualan atas barang mewah. Nah, PPN BM ini dikenakan pada barang-barang tertentu yang tergolong mewah seperti kendaraan bermotor, perhiasan, elektronik, dan sebagainya. Tarifnya itu bervariasi tergantung pada jenis barang mewah yang dijual. Nah, dasar pengenaan pajak pada PPN BM ini umumnya adalah harga jual barang sebelum dikenakan PPN BM. Jadi PPN BM ini dihitungkan berdasarkan tarif yang berlaku untuk jenis barang tersebut. Tarifnya itu bisa berupa presentasi tertentu dari DPP, yaitu PPN BM sama dengan DPP dikali tarif PPN BM. Contohnya, misal harga mobilnya 500 juta, tarifnya misalnya 30%. Jadi perhitungannya PPN BM 500 juta dikali 30% menghasilkan 150 juta. Selanjutnya ada prosedur menghitung bea materai. Nah, bea materai ini dikenakan pada dokumen tertentu yang memiliki nilai tertentu seperti akta, kontrak, surat perjanjian, dan lainnya. Nah, tarif bea materai di Indonesia adalah untuk dokumen yang nilai transaksinya antara 5 juta dan 1 miliar, itu adalah 10.000. Contoh perhitungannya itu nilai transaksi pada kontrak misalnya 8 juta. Karena nilai transaksi lebih dari 5 juta, maka dikenakan bea materai 10.000. Selanjutnya adalah cara membayar dan melaporkan PPN, PPN BM, dan bea materai. Nah, yang pertama ada cara membayar dan melaporkan PPN atau pajak pertambahan nilai.
Nah, penyetoran PPN ini dilakukan melalui Bank Persepsi yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, atau melalui aplikasi e-billing. Nah, PPN yang terutang harus disetorkan paling lambat itu tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi. Jadi 1 bulan kemudian. Nah, misalnya untuk transaksi yang dilakukan sepanjang bulan Januari, PPN yang terutang harus disetorkan paling lambat pada tanggal 15 Februari. Prosedurnya itu masuk ke aplikasi DJP online atau aplikasi e-billing untuk membuat kode billing atau kode pembayaran. Nah, pilih jenis pajak yang dibayar, misalnya PPN. Isi nominal PPN yang akan disetorkan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Lalu generate kode billing dan lakukan pembayaran melalui bank yang bekerjasama dengan DJP atau Bank Persepsi. Selanjutnya pelaporan PPN itu harus disampaikan setiap bulan oleh pengusaha kena pajak PKP melalui SPT masa PPN. Nah, batas waktu pelaporannya itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Misalnya untuk transaksi yang dilakukan sepanjang bulan Januari, SPT masa PPN harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 Februari. Prosedur pelaporan melalui e-filing itu misalnya kayak DJP online, itu bisa masuk ke DJP online, pilih menu e-filing dan jenis SPT yang sesuai, yaitu SPT masa PPN. Lalu isi formulir SPT dengan data transaksi yang meliputi nilai DPP dan PPN yang terutang. Semisalnya ada PPN yang dibayar lebih, maka dapat dimasukkan sebagai kredit pajak untuk dipotong pada SPT masa berikutnya. Lalu kirimkan SPT dan simpan bukti penerimaan elektronik sebagai tanda bukti pelaporan. Yang kedua, cara membayar dan melaporkan PPN BM, pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pembayaran PPN BM ini dilakukan dengan menggunakan kode billing melalui aplikasi e-billing atau Bank Persepsi. Setoran PPN BM harus dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya sama dengan PPN. Prosedurnya itu masuk ke aplikasi DJP online atau e-billing, pilih jenis pajak PPN BM, isi jumlah PPN BM yang terhutang, generate kode billing, dan lakukan pembayaran melalui bank yang bekerja sama dengan DJP. Pelaporannya itu batas waktunya sama, 20 bulan berikutnya, dan prosedurnya juga bisa melakukan DJP online. Selanjutnya cara membayar dan melaporkan bea materai. Nah, pembayaran bea materai ini dapat dilakukan langsung dengan membeli materai di kantor pos atau melalui sistem bea materai elektronik. Bea materai elektronik itu adalah sistem pembayaran bea materai secara elektronik yang lebih praktis. Nah, prosedur pembayaran bea materainya itu bisa melalui aplikasi yang telah disediakan oleh DJP atau pihak penyedia BME. Nah, pilih nominal bea materai yang diperlukan, misal 10.000 atau 20.000. Lalu lakukan pembayaran melalui metode yang tersedia seperti transfer bank, e-wallet, dan lain-lain. Pelaporannya itu dilakukan oleh pihak yang menerbitkan dokumen yang dikenakan bea materai. Nah, pelaporannya melalui SPT masa bea materai. Prosedurnya masuk ke DJP online atau aplikasi yang mendukung pelaporan bea materai. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.